Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggi Saiful Mutmainah dengan nomor NRP 2530200056. Perkenalkan, saya Kesya Asiapelia, NPM-nya 2530208080. Perkenalkan, nama saya Khaira Rizky Laila Anita dengan NRP 2530200054. Perkenalkan, nama saya Aulia Hizulwani dengan NRP 2530200064. Perkenalkan, nama saya Monika Srimardani dengan NRP 2530200048. Kami dari kelas B, kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Kita hidup di tengah perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, serta latar belakang sosial yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik, intoleransi, dan perpecahan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu mengajarkan cara hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Disinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai sosial peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan dengan kondisi Indonesia adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman setiap bagian dari proses pembelajaran. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik agar memiliki sikap toleran, saling menghormati, adil, dan terbuka terhadap perbedaan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang lahir dari keberagaman itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai landasan filosofis dan sila pertama. Pancasila memiliki peran sebagai dasar filosofis, ideologis, dan normatif. Dalam sistem pendidikan nasional, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam membangun pendidikan yang adil, inklusif, dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dan diskriminasi. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan serta menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan pendidikan multikultural, sila ini menjadi dasar untuk menanamkan sikap toleransi antarumat agama. Peserta didik diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan, tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain, serta menjaga sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua pemeluk agama. Dengan penerapan sila pertama, pendidikan multikultural dapat membentuk sikap religius yang toleran bukan eksklusif. Selanjutnya, sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam pendidikan multikultural, nilai ini sangat penting karena peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Penerapan sila kedua terlihat dari perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun status sosial. Guru harus bersikap objektif dan tidak diskriminatif, sementara peserta didik diajarkan untuk memiliki empati, kepedulian sosial, serta sikap saling menghormati. Selanjutnya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menekankan
Pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pendidikan multikultural mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Peserta didik dibina agar mencintai budaya lokalnya, sekaligus menghargai budaya daerah lain sebagai bagian dari identitas nasional. Dengan menerapkan sila kedua dan ketiga, pendidikan mampu membentuk generasi yang berperi kemanusiaan dan memiliki rasa persatuan yang kuat. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengandung nilai demokrasi dan musyawarah dalam pendidikan multikultural. Nilai ini tercermin melalui proses pembelajaran yang dialogis dan partisipatif. Peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai pandangan orang lain, serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Hal ini penting untuk membentuk sikap demokratis dan menghindarkan sikap memaksakan kehendak. Lalu yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam pendidikan multikultural. Keadilan sosial berarti memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonomi daerah asal maupun kondisi sosial. Sekolah harus menjadi tempat yang adil, inklusif, dan memberikan ruang yang sama bagi setiap individu untuk berkembang secara optimal. Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah. Kurikulum harus memuat materi yang menghargai keberagaman, sementara metode pembelajaran perlu mendorong kerjasama, diskusi, dan dialog antar peserta didik. Guru memiliki peran penting sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sikap toleran, adil, dan menghargai perbedaan yang ditunjukkan guru akan menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Selain itu, budaya sekolah juga harus mencerminkan nilai persatuan, keadilan, dan saling menghormati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan fondasi utama dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Melalui pendidikan yang berlandaskan Pancasila, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga toleran, demokratis, dan berjiwa kebangsaan. Dengan demikian, keberagaman menjadi kekuatan yang membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan. Jadi, kesimpulannya, sinergi Pancasila dan pendidikan multikultural di Indonesia itu merupakan instrumen strategis untuk mengelola keberagaman bangsa agar menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Pancasila hadir sebagai landasan filosofis tunggal yang memayungi seluruh proses tersebut melalui 5 nilai utamanya. Yang pertama ada nilai ketuhanan dan kemanusiaan, menciptakan ruang belajar yang religius namun toleran, serta menjunjung tinggi martabat setiap siswa tanpa memandang perbedaan latar belakang. Yang kedua ada nilai persatuan, menanamkan kesadaran bahwa perbedaan budaya adalah kekayaan identitas nasional yang harus dijaga bersama. Yang ketiga ada nilai demokrasi dan keadilan, mendorong proses belajar yang dialogis atau musyawarah dan memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dan inklusif. Secara garis besar, keberhasilan pendidikan ini itu tidak hanya terletak pada materi di buku saja, tetapi pada implementasi nyata, pada aksi nyata, pada bukti nyata melalui kurikulum yang menghargai keberagaman, metode pembelajaran yang partisipatif, serta peran guru sebagai teladan moral. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas, pendidikan multikultural akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki jiwa toleransi yang tinggi demi mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan bersatu.
Singkatnya, pendidikan multikultural berbasis Pancasila bertujuan mengubah keberagaman menjadi kekuatan bangsa demi mencetak generasi yang cerdas secara akademik sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum